Sahabat, saya sekarang sedang berada di aksi Palestina yang diselenggarakan oleh ormas-ormas di Kabupaten Bekasi. Saya hadir di sini karena saya yakin betul bahwa aksi ini sangat efektif untuk menekan Israel. Ketahuilah, sahabat, bahwa negara Israel akan lenyap pada tahun 2038. Bagaimana cerita hingga disimpulkan Israel akan lenyap pada tahun 2038? Mari kita ikuti cerita narasi yang akan saya buat ini. Sehat bang? Sehat, alhamdulillah. Free Palestina bang. Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Ini siapanya? Hah? Oh gitu. Ini apanya? Bos kita. Ya, kalau bukan ini masih berani begini. ini pemain Lenong ini mah pimpinannya Bang Omar itu ini orangnya. Hitung. Kalau ketemu dengan beliau itu ini senior KPMasi kita. Ini abang kita pernah juga di PDAM juga di KPMasi. Sahabat, kebetulan kita ketemu dengan Bang Linggo. Siap. Ini, Bang Linggo ini tokoh Bekasi. Jadi kita mau tanya-tanya beliau nih, Bang. Ya, Kenapa siap. Bang datang acara ini? Karena memang saya sebagai orang Islam dan saya juga peduli terhadap kemerdekaan saudara saya adalah Palestina. Free Palestina. Palestina pasti merdeka ya. Merdeka. Dan Israel pasti lenyap. Hancur lebur. Oke. Dengan izin Allah, kun fayakun. Nah itulah sahabat Bang Linggo bersama istrinya. Oke Bang Linggo. Sama-sama. Terima kasih banyak. Semoga berhasil. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah mengizinkan, Allah meridhoi merdeka Palestina. Hancur Zionis Israel. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada di prestasi ini tersedia juga info sedekahnya. Yang mau ikutan yang berpartisipasi dalam infak sedekah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pemirsa dimanapun saja berada. Pada saat ini saya baru saja menghadiri acara aksi Palestina di Kabupaten Bekasi, yang acaranya cukup ramai, sangat ramai. Banyak sekali yang hadir, dari mulai bayi sampai orang tua. Satu penggambaran bagaimana keprihatinan kita terhadap Palestina saat ini, di mana bayi, anak-anak, orang tua, perempuan tewas dibombardir, dibantai oleh Israel. Dan saya terharu sekali melihat pada hari ini tadi ada anak, ada bayi, ada anak-anak ikut pawai melakukan aksi. Mudah-mudahan aksi itu menjadi sebuah tekanan yang efektif, bagian tekanan yang efektif dari tekanan-tekanan yang terjadi di seluruh dunia. Baiklah, saya telah mengatakan bahwa negara Israel akan lenyap pada tahun 2038. Apa dasarnya? Dasarnya adalah sejarah, bahwa Yerusalem atau Palestina atau Masjidil Aqsa adalah sebuah lokasi bersejarah yang bernilai kuno, sangat lama sekali.
sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Jadi kawasan itu adalah kawasan tempatnya para nabi. Nabi itu adalah nabi-nabi Islam. Islam mengaku bahwa ada 25 nabi dan rasul, dari mulai Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua ada tercantum di dalam ajaran Islam. Dan sekarang orang-orang Eropa, orang-orang Barat sudah menyadari bahwa nabi-nabi itu adalah nabi-nabi Islam. Nabi yang diyakini kebenarannya dan harus diimani. Tidak iman seseorang apabila tidak mengimani Nabi dan Rasul Allah. Rukun iman itu ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada utusan-utusan Allah, percaya kepada kitab-kitabnya, dan seterusnya. Jadi riwayat tentang Yerusalem atau yang kita kenal dengan Palestina sekarang adalah sebuah kisah tentang sejarah. Karena itu apabila kita ingin memprediksi ke depan, maka kita prediksi sejarahnya. Apa yang terjadi dengan sejarah di Yerusalem? Baiklah, sekarang kita mulai dengan sejarah ketika terjadi pada tahun 70. Tahun 70, Yerusalem atau Palestina sekarang itu ditempati oleh, dimukimi oleh orang-orang Yahudi. Tapi kemudian bangsa Yahudi berontak kepada Imperium Roma, dan kemudian pemberontakan itu ditindas, sehingga akhirnya kemudian orang-orang Yahudi diburu, termasuk pengikut-pengikut Nabi Isa ketika itu, diburu dan dikejar-kejar. Maka di sini ada kisah dalam sejarah yang diabadikan dalam Al-Quran tentang surah Al-Kahfi, di mana ada beberapa pemuda yang tertidur selama sekian ratus tahun dan baru bangun. Itu ada kisahnya pada bagian itu. Nah, pada tahun 325, Kaisar Konstantin yang ketika itu berkuasa di Roma memeluk agama Nabi Isa, atau yang kita kenal sekarang dengan sebutan agama Kristen. Nah, ketika Kaisar Konstantin memeluk agama Kristen, maka seluruh wilayah yang dikuasai oleh Roma menjadi Kristen. Maka itulah disebut abad Christianity. Tapi singkat cerita, pada 635 Yerusalem ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada tahun 635, artinya 300 tahun setelah Konstantin berkuasa dan Kristen berkuasa atas Yerusalem. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini menguasai Yerusalem, diikuti oleh penguasaan-penguasaan Muslim berikutnya adalah sampai 1096. Apa yang terjadi dengan 1096? Yaitu terjadinya perang salib, diawali oleh perang salib pertama, yaitu adalah Kristen-Kristen Eropa berusaha untuk merebut Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Maka pada perang salib pertama itulah Yerusalem jatuh ke tangan kekuasaan Kristen Eropa. Dan dalam sejarah, kejadian perang salib pertama itu sangat-sangat mengerikan. Karena di sepanjang Sungai Rin, orang-orang Yahudi yang menetap di sepanjang Sungai Rin habis dibantai oleh tentara-tentara salib. Dan kemudian di Yerusalem sendiri, ketika tentara salib memenangkan peperangan melawan Muslim,
semua penduduk Yahudi, penduduk Muslim diburu bagaikan memburu tikus, dilempar dari atas atap loteng, dan darah sampai semata kaki kuda. Apa yang saya katakan ini tercatat dalam sejarah bangsa-bangsa Eropa, dan buku-buku tentang Crusade, tentang perang salib itu masih terpajang di perpustakaan negara-negara Eropa sekarang ini. Jadi apabila kita datang ke Eropa, kita datang ke perpustakaan, maka kita akan menemukan buku-buku tentang Crusade atau perang salib dalam berbagai versi. Jadi itulah yang terjadi. Selama 90 tahun Yerusalem dikuasai oleh tentara salib. Tetapi akhirnya 90 tahun kemudian Yerusalem ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, seorang anak dari desa Tikrit di Irak Utara, dari seorang anak berayah hanya penjaga gedung tua, tapi takdir membawanya ke istana Damaskus, dan dia kemudian menjadi panglima perang, dan kemudian takdir membawanya menjadi Sultan Mesir. Itulah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mampu menggerakkan seluruh muslim di seluruh dunia ketika itu. Afrika, Asia datang berbondong-bondong untuk membebaskan Yerusalem, dan berhasil. Perang selama 90 tahun. Mengapa disebut perang salib? Mengapa disebut tentara salib? Karena semua lambang-lambang tentara Kristen dari Eropa itu menggunakan lambang salib, dari mulai pedangnya berbentuk salib, tamengnya berbentuk salib, pelana kuda berbentuk salib, belum panji-panji salib. Maka umat Islam menyebutnya tentara salib, dan perangnya pun disebut perang salib. Nah, apabila kita melihat sejarah itu, maka kita bisa memprediksi apa yang terjadi ke depan. Sejak Salahuddin Al-Ayyubi merebut Yerusalem, maka kekuasaan Muslim dari 1291 sampai 1917 berada di tangan Muslim dengan berganti-ganti penguasa, nanti Mesir, nanti Turki, dan seterusnya. Dan terakhir adalah dikuasai oleh Turki, Yerusalem itu. Tapi Turki dalam Perang Dunia Pertama memihak Jerman, dikalahkan oleh sekutu. Akhirnya seluruh wilayah yang dikuasai oleh Turki lepas, termasuk Yerusalem. Yerusalem kemudian dimandatkan kepada Inggris, dan berbagai proses terjadi dari mulai deklarasi Balfour, macam-macam kejadian, sehingga akhirnya dibentuklah oleh Amerika dan Inggris negara Israel secara resmi pada tahun 1948. Jadi kita lihat 1948 dulu Yerusalem dikuasai oleh tentara salib 90 tahun. Kita lihat 1948 ditambah 90 tahun kemudian, itu adalah 2038. Dan di saat itulah kemungkinan negara Israel akan lenyap. Negara Israel akan lenyap. Mengapa begitu? Ya karena itu sejarah. Sejarah akan selalu berulang. Dan Islam adalah agama yang hidup. Agama yang hidup dan agama yang dinamis. Kita tidak tahu, barangkali Salahuddin baru sekarang sedang berada di mana, apakah di Indonesia, apakah di Irak, atau di Turki, kita nggak tahu. Pada tahun 2038 akan terjadi proses yang kita sebut proses alami, yaitu sejarah akan berulang, di mana negara Israel akan lenyap. Dan tanda-tanda negara Israel akan lenyap itu kan sudah ditandai oleh sejarah, ya kan. Yang saya katakan dalam perang salib pertama dibantai oleh tentara salib di Spanyol Sungai Ren. Kemudian pada tahun 1941 atau 1939 menjelang Perang Dunia Kedua,
dibantai oleh Nazi Jerman. 2 juta orang Yahudi tewas, dibantai secara kejam, ditembak, dibakar, diasap dalam kereta, dan seterusnya. Ini tanda-tanda itu adalah tanda-tanda sejarah, dan itu akan berulang kembali pada saatnya. Dan ketahuilah bahwa yang melakukan itu bukanlah Muslim. Muslim melakukan perebutan kekuasaan atas Yerusalem secara resmi, secara formal, dan mungkin akan terjadi pada tahun 2038. Karena itu bagi umat Islam jangan berkecil hati, karena saatnya akan tiba, negara Israel akan lenyap pada tahun 2038. Sekian sahabat semua, mudah-mudahan menjadi inspirasi dalam melihat Israel ke depan dalam kacamata sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.